Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Virgoniko dari Teknik Informatika semester 4 dengan NIM 1902011019 akan menjelaskan makalah komputer dan masyarakat yang dibimbing oleh Ibu Wulan Andang Purnomo. Di sini materinya ada 3: komputer dan teknologi pada transportasi, 2. IT manajemen terhadap transportasi, 3. sistem informasi geografi dalam penanganan bencana. Saya akan langsung saja menjelaskan materi yang pertama, yaitu komputer dan teknologi pada transportasi. Komputer pada masa saat ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari kehidupan sehari-hari manusia, di mana dengan menggunakan komputer berbagai macam pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pada awalnya, kata komputer dapat dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern saat ini dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Nah, lalu bicara tentang teknologi transportasi, pada era saat ini sudah sangat jauh perkembangannya. Teknologi transportasi sendiri dimulai dari awal masa revolusi industri seperti penemuan mesin uap dan jalur kereta api yang memungkinkan transportasi darat untuk bergerak secara mandiri tanpa tenaga manusia maupun binatang atau hewan. Dan hal ini pun mengakibatkan adanya perkembangan kecepatan dan kapasitas transportasi. Lalu ada juga adanya perkembangan mesin bakar dan otomobil pada tahun 1990-an yang mengakibatkan teknologi transportasi darat pun semakin maju, dan jalan raya modern yang pertama kemudian dibangun pada abad ke-19. Teknologi transportasi pada zaman dahulu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara digendong, dipikul maupun didorong. Setelah itu berkembang lagi menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan juga gajah. Lalu ada juga transportasi air yang menggunakan tenaga alam dan juga angin, misalnya perahu layar, sedangkan yang menggunakan tenaga manusia seperti rakit dan perahu dayung. Sedangkan teknologi transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi darat, air maupun udara. Sarana prasarananya pun juga semakin lengkap dan baik. Sarana teknologi transportasi adalah yang berupa alat angkutan seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Sedangkan prasarana teknologi transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan juga pelabuhan. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan transportasi itu sendiri, yang digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi. Contoh yang pertama yaitu ada GPS atau Global Positioning System, merupakan sebuah alat atau sistem serta navigasi berbasis satelit yang dapat digunakan untuk menginformasikan lokasi penggunanya di permukaan bumi guna menentukan lokasi yang dituju dengan akurat dan lebih tepat. Pada saat ini sudah banyak transportasi yang telah dilengkapi dengan GPS, dan rata-rata semua mobil pada zaman saat ini sudah ada GPS-nya sendiri. Nomor 2 yaitu ada e-toll atau electronic toll, adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai. Ketika kita akan memasuki pintu tol, yaitu dengan cara cukup menempelkan kartu. Cara ini dipandang lebih efisien dibandingkan dengan pembayaran dengan uang tunai karena mempersingkat waktu. 3. Ada tiket online. Tiket online ini memudahkan kita untuk memesan tiket kereta, pesawat, dan transportasi lainnya tanpa harus pergi ke loket. Hal ini memangkas waktu dan biaya kita. 4. Yaitu ada tiket tilang online. Tilang online bekerja dengan memasang CCTV di beberapa titik sehingga polisi dapat memantau dengan mudah, kemudian menilang pelanggar lalu lintas. Dan materi yang kedua yaitu ada IT manajemen terhadap transportasi. IT manajemen adalah tentang merencanakan, mengolah, mengatur, dan mengontrol sumber daya teknologi informasi berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya.
Tujuan utama dari IT Management adalah untuk menghasilkan value melalui penggunaan teknologi. IT Management juga berhubungan dengan metode manajemen yang terkait dengan otomasi dan support untuk pembuatan keputusan. Dalam beberapa perusahaan, teknologi diguna untuk memperbaiki hasil bisnis yang ada. Teknologi IT juga membantu mengurangi dampak lingkungan dengan mengoptimalkan rute perjalanan yang berakibat mengurangi kemacetan. IT Management juga membantu mengurangi tingkat kecelakaan dan memanfaatkan teknologi sebagai pencegahan. Contohnya, penerapan ITS pada palang pintu rel kereta api secara otomatis sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Sejarah memperlihatkan bagaimana perusahaan besar dunia seperti Kodak dan Nokia tergilas zaman dalam era digital. Inovasi dan agility menjadi kunci untuk sebuah perusahaan beradaptasi dalam perubahan budaya digital yang hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan. Istilah startup tumbuh menjamur sebagai ketertarikan terhadap pemanfaatan digital untuk berbisnis untuk mengusung transportasi, inovasi, dan bisnis. Berikut adalah beberapa penerapan teknologi informasi atau IT pada bidang transportasi. Yang pertama yaitu ada aplikasi Angkot Tracer. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk melacak posisi angkot dari jurusan atau trek tertentu untuk mengetahui status jumlah penumpang yang kosong dari angkot tersebut. Aplikasi Angkot Tracer ini juga akan mengirimkan notifikasi bila angkot yang kita inginkan sudah berada di tempat. Pada website Semut terdapat informasi statik angkot yang sedang beroperasi dan angkot yang tidak beroperasi. 2. Ada aplikasi Opang atau ojek pangkalan. Sebuah aplikasi berbasis mobile Android yang dikembangkan pada akhir tahun 2015. Opang ditujukan pada dapat membantu para ojek pangkalan menemukan pelanggan. Opang juga membantu pelanggan atau user menemukan ojek dengan pilihan harga yang variatif. 3. Yaitu materinya sistem informasi geografi dalam penanganan bencana. Pemanfaatan internet juga terasa di bidang geografis. Pada pemanfaatannya juga digunakan sebagai penyebaran informasi untuk mengetahui letak wilayah suatu negara, kota maupun daerah. Penyebaran informasi geografis ini dapat berupa data spesial dalam kurung wilayah maupun data non-spesial berupa informasi yang berhubungan dengan keberadaan wilayah. Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan banjir. Hal ini juga dapat dihindari oleh kita. Oleh karena itu, kita juga harus menyiapkan baik-baik untuk menghadapinya. Salah satunya dengan menggunakan GIS. Istilah ini digunakan karena GIS digunakan berdasarkan pada geografi atau spesial. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta yang untuk memberikan gambaran yang representatif dari spesial suatu objek sesuai dengan kenyataan di bumi. Simbol, warna, dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spesial yang berbeda pada peta dua dimensi. Dan berikut definisi tentang GIS dari para ahli. Menurut Purwadis pada tahun 1994, SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras dalam kurung hardware, perangkat lunak software, dan data, serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. SIG merupakan manajemen data spesial dan non-spesial yang berbasis komputer dengan 3 karakteristik dasar, yaitu mempunyai fenomena aktual yang berhubungan dengan topik permasalahan di lokasi bersangkutan. 2. Merupakan suatu kejadian di suatu lokasi. 3. Mempunyai dimensi waktu.
Sedangkan menurut Aronoff pada tahun 1989, SIG adalah sistem informasi berdasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengolah, memanipulasi, dan menganalisa, dan serta memberi uraian. 3. Menurut Berry pada tahun 1988, Berry mengungkapkan SIG merupakan sistem informasi referensi internal secara otomatisasi dan keruangan. Sumber-sumber data geospasial adalah peta digital, foto udara, citra satelit, tabel statik, dan dokumen lain yang berhubungan. Data geospasial menjadi data grafis dan data atribut. Fungsi pengguna adalah untuk memilih informasi yang diperlukan, membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran yang efisien, menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan, dan merencanakan aplikasi. Data spesial sendiri didapat dari hasil peta, foto udara, citra satelit, dan statik, dan lain-lain. Data non-spesial (atribut) adalah data yang memuat karakteristik atau keterangan dari suatu objek yang terdapat dalam peta yang sama sekali tidak berkaitan dengan posisi geografi objek tersebut. Sebagai contoh, dan atribut dari sebuah kota adalah luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kriminalitas, dan sebagainya. Dalam penelitian dan analisis, SIG dapat dimanfaatkan untuk mengetahui daerah rawan bencana. SIG dapat membantu menentukan wilayahnya. Misalkan untuk wilayah Jawa, sangat berpotensi gempa karena dilalui oleh lempeng samudra dan benua. Jawa juga merupakan daerah busur dan vulkanik atau daerah yang memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Wilayah selatan dari Jawa berpotensi gempa dan tsunami. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan SIG dapat mengurangi dan bersiaga terhadap ancaman bencana tersebut. Peta bencana berbasis SIG, sistem informasi geografis, adalah suatu sistem yang diaplikasikan untuk memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut. Secara spesial, pada kondisi yang lebih umum, SIG adalah cara yang memudahkan pengguna untuk membuat query interaktif, menganalisa informasi spesial, dan mengedit data. Ilmu informasi geografis adalah ilmu yang mengkombinasikan antara penerapan dengan sistem. Sistem informasi geografis atau SIG adalah suatu alat yang mendukung penetapan keputusan dalam semua fase siklus bencana. Dengan kata lain, adalah suatu kata yang menjelaskan tentang semua jenis item dari data yang hendaknya mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi terhadap suatu lokasi yang dapat diukur dalam hal koordinat geografis. Pada awalnya, fokus SIG adalah terutama pada respon bencana. Dengan perubahan paradigma, aturan manajemen bencana telah berkembang secara cepat. SIG juga dapat diterapkan untuk melindungi kehidupan, kepemilikan, dan infrastruktur yang kritis terhadap bencana yang ditimbulkan oleh alam. Melakukan analisis kerentanan, kajian multi bencana alam, rencana evakuasi, dan perencanaan tempat pengungsian, mengerjakan skenario penanganan bencana yang tepat sasaran, pemodelan dan simulasi, melakukan kajian kerusakan akibat bencana, dan kajian keutuhan komunitas korban bencana. Karena SIG adalah teknologi yang dapat dan tepat guna yang secara kuat merubah cara pandang seseorang secara nyata dalam melakukan analisis keuangan. SIG menyediakan dukungan bagi pemegang keputusan tentang analis spesial atau keuangan dalam rangka untuk mengefektifkan biaya. SIG tersedia bagi berbagai bidang organisasi dan dapat menjadi suatu alat yang berdaya guna untuk pemetaan dan analisis.
Tetapi sangat disayangkan bahwa Indonesia orang yang paham mengenai hal tersebut masih sangat sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu agar warga negaranya banyak mengetahui tentang SIG. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mengetahui dan membantu menganalisis terjadinya bencana alam dan membantu mitigasi bencana. Dengan ini dapat meminimalisir adanya korban bencana. Kesadaran akan datangnya bencana seharusnya telah dipikirkan dan diantisipasi oleh orang Indonesia sejak dahulu. Karena memang negara Indonesia termasuk rawan bencana besar, mari mulai saat ini sadar akan adanya bencana yang selalu mengancam kita. Jadi kesimpulannya adalah dalam pengembangan dan implementasi komputer dari segi transportasi merupakan sebuah keharusan pada zaman saat ini. Karena adanya teknologi pada segi transportasi dan penanganan bencana alam, ini dapat menunjang naik perekonomian masyarakat Indonesia dan juga meningkatkan mobilitas dan efektivitas dalam hal transportasi dari segi darat maupun udara. Saran dari saya, kedepannya teknologi dan sistem informasi bidang transportasi dapat berkembang lagi sehingga tercipta inovasi teknologi atau sistem informasi yang terbaru. Saran yang dapat diberikan mengenai sistem informasi geografis atau SIG terhadap bencana alam ini adalah data spesial sebaiknya diperbarui sehingga memberikan data yang lebih akurat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.